Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Bu Dewi. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali. Kita hari ini akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikusyukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilma. Amin. Alhamdulillah. Baik ya teman-teman, sudah siap untuk belajar? Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama-sama video penjelasan berikut ini. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini diantaranya adalah 1. Dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. 2. Dapat menjawab pertanyaan dari sebuah percakapan. 3. Dapat menyelesaikan soal pembagian sebagai pengurangan berulang. 4. Dapat menyebutkan alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Dan dapat menjelaskan tata tertib berpakaian di sekolah. Demikian tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Baik, langsung ke penjelasan materi ya teman-teman. Materi yang pertama adalah mengelompokkan benda berdasarkan wujud benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Wujud benda tersebut ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat, benda cair, dan benda gas sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Apa saja kegiatan yang kita lakukan yang membutuhkan benda-benda tersebut? Kegiatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Contohnya, kegiatan mandi, kegiatan minum, kegiatan menyiram tanaman. Kegiatan mandi, minum, dan menyiram tanaman. Wujud benda apakah yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut? Yap, benar. Pada saat mandi, minum, dan menyiram tanaman, kita membutuhkan air. Nah, air ini adalah salah satu benda cair. Selain itu, kita juga melakukan kegiatan membaca buku, menulis, mensetrika. Nah, membaca buku membutuhkan buku, menulis membutuhkan alat tulis seperti pensil atau pulpen, sedangkan mensetrika membutuhkan setrika. Nah, teman-teman, tahukah wujud benda apakah buku, pensil atau pulpen serta setrika? Yap, benar. Buku, alat tulis seperti pensil, pulpen, dan setrika adalah beberapa contoh benda padat. Baik, selanjutnya kita perhatikan yuk gambar di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat gambar apakah ini? Ya, gambar ini adalah suatu wahana ya, biasanya terdapat di taman wisata atau tempat rekreasi. Coba perhatikan teman-teman. Pada gambar tersebut ada benda apa saja ya? Ada wujud benda apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut? Coba diperhatikan ya dengan baik. Ya,
Kalau kita lihat di situ ada yang pertama adalah air. Nah, air adalah salah satu contoh wujud benda cair. Selain air pada gambar tersebut, kita dapati bola atau balon air. Di dalam bola atau balon air itu terdapat udara yang menempati ruangannya sehingga balon menjadi besar. Nah, udara dalam balon adalah wujud benda gas. Baik, selanjutnya kita ke materi menjawab pertanyaan dari sebuah percakapan. Berikut ada sebuah percakapan. Disimak ya. Ketika jam istirahat sekolah tiba, Joni bermain dengan Tony. Joni bercerita kepada Tony tentang permainan gelembung sabun. Joni pun menunjukkan kepada Tony. Nah, ini adalah percakapannya. Disimak dan didengarkan ya. Made, kemarin aku bermain gelembung air. Permainan apa itu, John? Kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Sepertinya seru. Iya, sediakan air sabun dan sedotan minuman. Bagaimana membuat gelembungnya? Masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu. Wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah, jangan di dalam rumah. Baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Nah, teman-teman, demikian adalah percakapan antara Joni dengan teman-temannya, di mana Joni bercerita tentang permainan gelembung sabun. Nah, ada pertanyaan yang harus kita selesaikan, yaitu apa mainan yang diceritakan Joni? Bagaimana cara memainkannya? Apa wujud air sabun? Tuliskan ciri-ciri benda gas berdasarkan cerita tersebut. Bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup? Nah, kita akan jawab pertanyaan tersebut dengan melihat percakapan yang telah ada ya. Baik, kita bahas dan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa mainan yang diceritakan Joni? Teman-teman bisa lihat pada baris ke-1, yaitu jawabannya adalah gelembung sabun. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memainkannya? Gelembung sabun dimainkan dengan cara, jawabannya adalah ditiup. Pertanyaan selanjutnya, apa wujud air sabun? Ingat ya, air. Air adalah contoh benda cair. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan ciri-ciri benda gas berdasarkan cerita tersebut. Nah, benda gas ini adalah gelembung sabun, udara yang berada di gelembung sabun. Kita bisa bayangkan ya, ciri-cirinya adalah, jawabannya yaitu tidak terlihat dan menempati ruang. Jawaban yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup. Teman-teman bisa melihat pada baris ke-7. Di situ dijelaskan cara membuat gelembung sabun adalah masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun, tiuplah sedotan limun itu, gelembung akan keluar dari sedotan itu. Nah, demikian teman-teman, kita sudah menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan yang ada. Baik, selanjutnya kita ke materi pembagian sebagai pengurangan berulang. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ibu mempunyai 8 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dibagi kepada Nusa, Rara, Niko, dan Delia. Bagaimana cara membaginya? Berapa banyak buah jeruk yang akan diterima oleh masing-masing anak? Nah, teman-teman, kita selesaikan bersama-sama ya soal ini. Nah, di situ ibu mempunyai 8 buah jeruk untuk diberikan kepada Nusa, Rara, Niko, dan Delia. Artinya,
jeruk ibu nanti lama-lama akan berkurang karena akan diberikan kepada Nusa, Rara, Niko, dan Delia. Cara membaginya adalah sebagai berikut. Di situ terdapat 5 orang, yaitu Ibu, Nusa, Rara, Niko, dan Delia. Kita buat 5 wadah. Di sini Bu Dewi membuat wadahnya berbentuk segi 4 atau kotak. Wadah yang pertama itu adalah jeruk ibu. Kotak yang kedua adalah jeruk Nusa. Kotak yang ketiga jeruk Rara. Kotak yang keempat jeruk Niko. Dan kotak yang kelima adalah jeruk D. Pada kotak jeruk ibu kita gambar atau kita masukkan 8 buah jeruk seperti yang tertulis dalam soal, yaitu ibu mempunyai 8 buah jeruk. Ya, kita masukkan atau kita gambar 8 buah jeruk. Nah, jeruk ini nanti kita berikan untuk Nusa, Rara, Niko, dan Delia. Artinya jeruk ibu nanti akan berkurang teman-teman karena diberikan untuk Nusa, Rara, Niko, dan Delia. Langsung saja yuk kita berikan jeruknya 1 jeruk untuk Nusa. Berarti jeruk ibu berkurang 1. Kita berikan 1 jeruk untuk Rara. Jeruk ibu pun berkurang 1. Kita berikan 1 jeruk untuk Niko. Jeruk ibu pun berkurang lagi 1. Kita berikan 1 jeruk untuk Delia. Maka jeruk ibu pun berkurang lagi 1. Masih ada sisanya teman-teman, masih ada 4. Nah, jeruk sisanya ini juga akan kita berikan lagi untuk Nusa, Rara, Niko, dan Delia. Jadi jeruk ibu ini harus habis karena jeruk ini akan diberikan untuk Nusa, Rara, Niko, dan Delia. 1 jeruk untuk Nusa, jeruk ibu pun berkurang lagi 1. 1 jeruk untuk Rara, jeruk ibu pun berkurang lagi 1. 1 jeruk untuk Niko, jeruk ibu pun berkurang lagi 1. Dan 1 jeruk untuk Delia, jeruk ibu pun berkurang 1. Nah, jeruk ibu sudah habis teman-teman, tidak tersisa karena sudah diberikan untuk Nusa, Rara, Niko, dan Delia. Begini adalah penyelesaian cara membaginya. Akhirnya didapati berdasarkan pembagian jeruk yang ibu berikan untuk Nusa, Rara, Niko, dan Delia, diketahui bahwa Nusa, Rara, Niko, dan Delia memperoleh, terlihat ya teman-teman, 2 jeruk untuk Nusa, Rara memperoleh 2 jeruk, Niko memperoleh 2 jeruk, dan Delia juga memperoleh 2 jeruk. Jadi masing-masing akan menerima 2 buah jeruk. Nah, sedangkan bentuk pengurangan berulangnya adalah dari 8, yaitu jumlah jeruk ibu. Jeruk awalnya ada 8, berarti 8 dikurang hasil dari jeruk yang dibagi-bagi ya, yaitu 2. Dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2. Sebanyak angka 2 yang diperoleh ya teman-teman. 8 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Demikian bentuk pengurangan berulangnya dari soal tersebut ya teman-teman. Jadi kalau pembagian ditulis dengan pengurangan berulang, hasil akhirnya harus 0. Soal berikutnya, ayah membeli 20 kue. Kue itu dibeli untuk diberikan kepada Dewi dan Dewa. Bagaimana cara ayah membaginya? Berapa kue yang akan didapat Dewa dan Dewi? Sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita buat dulu wadah. Di sini kita akan membuat wadah sebanyak 3, yaitu wadah ayah, Dewa, dan Dewi. Sama seperti soal yang tadi, di sini Bu Dewi membuat wadahnya dalam bentuk kotak. Kotak yang pertama yaitu kue ayah, kotak yang kedua kue Dewa, dan kotak yang ketiga kue Dewi. Nah, untuk kotak kue ayah kita masukkan 20 kue ya, 20 kue. Jadi kue ayah sudah terisi karena di situ di data
sudah ditulis bahwa ayah membeli 20 kue, dan kue ini nanti akan kita bagikan kepada dewa dan dewi. Kita berikan 1 kue untuk dewa, maka kue ayah berkurang 1. 1 kue untuk dewi, kue ayah pun berkurang lagi 1. Masih ada sisanya teman-teman, berarti kita berikan lagi untuk dewa dan dewi. Kita berikan 1 kue untuk dewa, kue ayah pun berkurang lagi 1. 1 kue untuk dewi, kue ayah pun berkurang lagi 1. Masih ada tersisa, kita berikan lagi kepada dewa dan dewi. 1 kue kita berikan untuk dewa, maka kue ayah pun berkurang lagi 1. 1 kue kita berikan untuk dewi, kue ayah pun berkurang lagi 1. Masih tersisa juga teman-teman, berarti kita berikan lagi ya kuenya untuk dewa dan dewi, karena nanti kue ayah ini harus habis. 1 kue untuk dewa, kue ayah pun berkurang lagi 1. 1 kue untuk dewi, kue ayah pun berkurang lagi 1. Masih juga ada tersisa kue ayah, kita berikan lagi ya kuenya untuk dewa dan dewi. 1 kue untuk dewa, kue ayah pun berkurang lagi 1. 1 kue untuk dewi, kue ayah pun berkurang lagi 1. Masih juga tersisa teman-teman, masih banyak kue ayah, kita berikan lagi untuk dewa dan dewi. 1 kue untuk dewa, kue ayah pun berkurang 1. 1 kue untuk dewi, kue ayah pun berkurang 1. Masih ada tersisa, kita bagi lagi, kita berikan lagi untuk dewa dan dewi. 1 kue untuk dewa, kue ayah pun berkurang lagi 1. 1 kue untuk dewi, kue ayah pun berkurang lagi 1. 1 kue untuk dewa, ya karena masih ada banyak nih kue ayah, jadi kita berikan lagi untuk dewa dan dewi. Kue ayah ini harus dihabiskan. 1 kue untuk dewa, kue ayah pun berkurang lagi 1. 1 kue untuk dewi, kue ayah pun berkurang lagi 1. Masih tersisa juga kue ayah, masih ada teman-teman, kita berikan lagi 1 kue untuk dewa, kue ayah pun berkurang 1. 1 kue untuk dewi, kue ayah pun berkurang 1. Masih ada sisanya juga, 1 kue untuk dewa, kue ayah pun berkurang 1. Dan 1 kue untuk dewi, kue ayah pun berkurang dan habis. Jadi kue ayah ini harus habis diberikan untuk dewa dan dewi ya. Dari sini kita bisa lihat, dari kue yang diberikan oleh ayah, dewa dan dewi mendapat 10 kue. Kue dewa 10 dan kue dewi 10. Maka kue yang akan diterima oleh dewa dan dewi masing-masing adalah sebanyak 10 kue. Bentuk pengurangan berulangnya adalah kue awalnya yaitu 20. Hasil dibaginya tadi dapat dewi 10 dan dewa 10, maka dikurang 10 dikurang 10. 20 dikurang 10 dikurang 10 sama dengan 0. Contoh soal lainnya, perhatikan ya, 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Ada titik-titik pengurangan sampai habis. Nah, soal ini akan kita selesaikan dengan cara pengurangan berulang ya. Jawabannya yaitu 10 akan dikurangi 2. Nanti 10 ini dikurangi 2, hasil akhirnya harus 0. Berarti angka 10 ini akan dikurangi berapa kali dengan angka 2 ya. Hasil akhirnya sampai 0. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Masih bisa dikurang lagi ya teman-teman, karena hasil akhirnya harus 0. Ya, kita kurang lagi 2. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Masih bisa kita kurang lagi ya, supaya hasil terakhirnya adalah 0. Dikurang 2, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Masih kita kurang lagi 2 ya, supaya hasil akhirnya sampai 0. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Masih kita kurang lagi teman-teman, karena masih belum 0. Dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sudah ketemu teman-teman, hasil akhirnya 0. Berarti di sini 10 dibagi 2, angka 2-nya pengurangnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ada
5 pengurangan sampai habis. 5 ini adalah jumlah angka 2 yang ada ya teman-teman. Soal berikutnya, 20 dibagi 5. Ada titik-titik pengurangan sampai habis. Jadi nanti 20 akan dikurang 5. Nah, dikurang 5-nya ini sampai berapa kali hingga hasil akhirnya adalah 0. Sama seperti soal sebelumnya ya, 20 dikurang 5 sama dengan 15. Masih harus kita kurangkan lagi supaya sampai kita ketemu hasil akhirnya 0. Dikurang 5, 15 dikurang 5, 10. Masih kita kurangkan lagi supaya hasil akhirnya harus 0 ya. Dikurang 5, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Masih kita kurang lagi sampai 0 ya, hasil akhirnya kurang 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Sudah ketemu teman-teman. Nah, 20 dibagi 5, di sini angka 5-nya dikurangnya sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ada 4 pengurangan sampai habis. Demikian teman-teman, pembagian sebagai bentuk pengurangan. Selanjutnya kita ke materi gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar khayalan. Gambar imajinatif berarti gambarnya tidak nyata karena cuma khayalan, bayangan kita saja, jadi tidak nyata gambarnya. Pada saat menggambar imajinatif, kita memerlukan alat-alat menggambar seperti krayon, pensil warna, penghapus, buku gambar atau kertas gambar, pensil, bisa juga kertas warna atau origami. Nah, berikut adalah contoh-contoh gambar imajinatif. Nah, demikian teman-teman mengenai gambar imajinatif. Semoga teman-teman memahaminya ya. Selanjutnya kita akan membahas tata tertib berpakaian di sekolah. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Jika kita melanggar peraturan, biasanya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sebaiknya jika kita menaati peraturan, kita insya Allah akan mendapat pujian. Di sekolah juga ada tata tertib. Salah satu tata tertibnya adalah tata tertib dalam berpakaian. Pakaian yang dikenakan seorang siswa saat bersekolah disebut seragam sekolah. Nah, berikut adalah contoh-contoh seragam sekolah. Seperti ini, anak sekolah dasar, merah putih. Ada juga pakaian yang dipakai saat olahraga, yaitu kaos olahraga. Ada juga seragam pramuka yang dikenakan saat kegiatan pramuka. Nah, ini adalah contoh-contoh seragam sekolah ya. Nah, contoh tata tertib berpakaian di sekolah diantaranya mengenakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal pakaian seragam harian. Jadi biasanya setiap hari itu ada tata cara atau aturan dalam mengenakan seragam. Misalnya hari Senin memakai baju merah putih, hari Selasa memakai batik, hari Rabu memakai kaos olahraga, hari Kamis memakai pramuka, dan seterusnya. Jadi kita mengenakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2. Mengenakan dasi dan topi saat upacara. Mengenakan sepatu berwarna hitam. Biasanya kalau anak-anak sekolah dasar itu sepatu yang dipakai adalah sepatu berwarna hitam dan biasanya juga sepatunya ini bertali. Tata tertib berpakaian di sekolah contohnya selanjutnya adalah mengenakan ikat pinggang atau sabuk ya, dan mengenakan kaos kaki berwarna putih. Sebagian besar sekolah SD itu biasanya memakai kaos kaki berwarna putih. Nah, tata tertib pakaian seragam biasanya berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Jadi kalau misalnya hari Senin di sekolah A memakai baju batik, sedangkan di sekolah B hari Senin memakai baju olahraga. Nah, itu tata tertibnya berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Dan dimanapun kita berada,
kita bersekolah, kita wajib menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Baik teman-teman, perhatikan gambar. Nah, ini adalah pakaian seragam anak sekolah dasar. Di sini ada kotak-kotak kosong. Ya, pakaian seragam anak sekolah dasar ini terdiri atas apa saja ya? Teman-teman, kita isi ya kotaknya. Yang pertama yaitu topi. Kedua, logo tingkatan sekolah. Nah, di sini biasanya ada gambar apakah dia siswa sekolah SD, SMP, atau SMA. Logonya berbeda-beda, biasanya itu di depan kantong. Yang ketiga, rok seragam. Ini rok seragam dipakai oleh anak perempuan. Keempat, kaos kaki. Biasanya anak sekolah dasar itu memakai kaos kaki putih. Lalu yang kelima adalah dasi. Keenam, ikat pinggang, dan terakhir adalah sepatu. Biasanya sepatu warna hitam ya. Pembahasan materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Dari pembahasan materi tadi dapat disimpulkan yang pertama, bahwa wujud benda itu terdiri atas benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kedua, untuk menjawab sebuah pertanyaan dari sebuah percakapan, kita baca terlebih dahulu percakapannya. Lalu pertanyaan dari percakapan tersebut, jawabannya bisa kita cari dalam percakapan yang telah disajikan. Yang ketiga, pembagian bisa dilakukan dengan cara melakukan pengulangan berulang. Yang keempat, gambar imajinatif adalah gambar hayalan atau artinya gambar yang tidak nyata. Dan yang terakhir, bahwa tata tertib berpakaian di sekolah antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya berbeda-beda. Namun begitu, kita wajib menaati peraturan sekolah. Baik teman-teman, sebelum demikian pembahasan materinya, sebelum Bu Dewi akhiri, Bu Dewi akan mengajukan satu pertanyaan. Teman-teman nanti jawab ya di kolom komentar tanggapan e-learning. Ditunggu ya sama Bu Dewi jawabannya. Pertanyaannya adalah satu aja ya. Pertanyaannya yaitu 15 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Selesaikan pembagian 15 dibagi 3 dengan cara pengurangan berulang. Selamat mengerjakan ya. Bu Dewi tunggu jawabannya di kolom tanggapan e-learning. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majelis. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali, tetap semangat belajar ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.